Salah satunya saat saya keterima masuk di SMK Kimia, salah satu sekolah kejuruan yang berada di Kota Madiun. Saat itu tahun 2010. Jadi sewajarnya murid baru awal masuk sekolah selalu diadakan kegiatan MOS atau orientasi siswa. Kejadian ini bermula justru saat selesai kegiatan MOS. Di sini setiap murid wajib untuk mengikuti salah satu ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah. Waktu itu saya ingin sekali menjadi salah satu anggota OSIS. Singkat cerita, suatu hari ada pemilihan anggota OSIS baru dan ada juga beberapa tes. Salah satunya tes baris per baris. Oh ya, for your information, sekolah saya ini terkenal akan go green-nya. Jadi banyak sekali pohon-pohon besar dan rindang. Di sekolah ini juga punya 2 lapangan. Jadi lapangan terbesar ada di bagian depan sekolah, sedangkan lapangan yang lebih kecil seukuran lapangan futsal itu ada di tengah sekolah, di mana lapangan yang kecil ini juga dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan juga rindang. Nah, dari itu dimulailah kegiatan OSIS, jadi pemilihan anggota baru. Semua anggota dibagi menjadi berapa kelompok. Saat itu kelompok saya ada sekitar 10 orang, jadi dibagi menjadi 2 baris. Saat itu kelompok saya berada pada posisi tegak, pandangan harus lurus fokus ke depan, di mana saat itu saya berada di barisan paling depan. Dan di depan saya ada satu pohon belimbing yang jaraknya sekitar 10 meter. Selang beberapa waktu, ketika hari mulai gelap, bahkan menjelang azan maghrib, tiba-tiba saya merasakan pusing, bahkan tubuh saya lemas, dan tak berapa lama, tiba-tiba saya pingsan. Selang beberapa waktu, saat saya sudah tersadar, saya sudah berada di ruang UKS, di mana di situ ada beberapa kakak senior, ada juga petugas PMR, dan ada bapak dan kakek waktu itu. Awalnya saya pikir mungkin saya pingsan karena kecapean, kan dari pagi aktivitas ya sampai sore mengikuti kegiatan OSIS. Oh iya, ruang UKS ini tepat berhadapan dengan pohon dinding yang tadi saya lihat. Hanya di tengahnya ada lapangan yang tadi dipakai untuk kegiatan OSIS. Singkat cerita, selesai azan maghrib, bapak meminta saya untuk pulang. Saat itu bapak dan kakek jalan mendahului saya. Saya pun dibantu jalan oleh petugas PMR. Ketika saya baru keluar dari pintu UKS, saya melihat di depan saya, tepatnya di bawah pohon belimbing, ada siswi sedang berdiri. Namun dia menunduk. Karena saya penasaran, saya tanya ke kakak PMR, "Kak, itu kok masih ada siswi di bawah pohon belimbing sendirian ya?" Seketika itu kedua kakak PMR itu tiba-tiba langsung nyebut, "Astagfirullah, astagfirullah."
pun terdiam. Saat saya ingin memastikan lagi bahwa pandangan saya tidak salah, namun setelah melewati sebuah tiang, saya lihat lagi, siswi itu sudah tidak ada. Oke, fix. Mungkin saya salah lihat. Lalu, keesokan harinya, saat saya masuk kelas, beberapa teman langsung hampiri saya dan bertanya. Mereka pada tanya tentang kejadian kemarin sore. Salah satu teman saya tanya, benar kamu kemarin sore kesurupan? Nah, saya pun terdiam. Saya kaget lah. Saat jam istirahat, saya langsung menemui salah satu petugas PMR yang kemarin menolong saya. Saya langsung tanya tentang kejadian kemarin sore, dan kakak itu pun cerita, ternyata kemarin sore tiba-tiba saya tergeletak, terus saya teriak-teriak. Bahkan saat saya udah dibawa ke UKS, ada sekitar 5-6 orang memegangi tangan dan kaki saya. Namun itu pun belum cukup. Sampai mungkin petugas PMR menghubungi keluarga saya, jadi bapak dan kakek saya datang. Setelah kakek saya datang dan saya diberi air minum, baru saya bisa diam dan terdiam lemas. Terus ternyata usut punya usut, sekolah itu punya satu aturan, di mana kegiatan apapun harus sudah berakhir sebelum jam 5 sore. Sedangkan hari itu sudah lewat dari jam 5 sore. Jadi kakak itu pun bilang, ya nggak heran dek kalau ada kejadian seperti itu. Nah, saya pun terdiam. Lalu saya pun teringat sesuatu kan, saya bertanya, berarti siswi yang saya lihat di bawah pohon belimbing kemarin sore itu nggak salah dong. Kakak PMR itu langsung cepat-cepat menyuruh saya diam. Halo semuanya, nama aku